Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Adi Zaidantra Anandi dengan dua rekan saya yaitu Aziz Delviano dan ada Noval Khairul Lutfi. Di sini kita akan melakukan penjelasan mengenai perancangan coverage planning pada yang kita lakukan. Pada coverage planning ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di mana kita melakukan penentuan lokasi, yang kedua parameter, yang ketiga adalah persiapan simulasi hasil dari perancangan. Oke, masuk pada persiapan map atau lokasi, yang pertama kita lakukan adalah membuat template baru. Dan di sini kita menggunakan teknologi 5G, jadi kita pilih 5G Multirate. Karena kita hanya menggunakan 5G, kita matikan teknologi yang lain, menyisakan 5G saja. Jika sudah terdapat template kosong seperti ini, yang kita lakukan kemudian adalah mengimport data dari data atol, kemudian data clutter, kemudian masuk pada height. Di sini data type pertama yang kita gunakan adalah altitude. Kemudian kita memasukkan data type kedua, yaitu classes. Di mana pada bagian clutter, kita import bagian clutter, kemudian index. Di sini kita menggunakan data clutter classes. Diikuti lagi dengan data type ketiga, yaitu clutter height, yang dimana altitude menunjukkan ketinggian dari peta dan classes menunjukkan pada bagian pojok sebelah kanan terdapat tempat seperti pemukiman atau hutan belantara. Pada bagian berikutnya masuk ke dokumen dan pada bagian properties. Ini untuk menentukan zona waktu yang kita gunakan pada peta tersebut dan pilih pada bagian WGS 84 UTM zone, karena pada daerah yang kita akan gunakan adalah Tanjung Priuk pada bagian 49S 49S, dan pada bagian display kita menggunakan yang paling atas, dan pada bagian degree format kita menggunakan yang negatif. Oke. Kemudian pada bagian geo masuk ke online map, new, dan masukkan ini yang sudah kita konfigurasi. Oke. Kemudian online map taruh pada bagian atas. Kemudian kita import pada bagian data atol. Kemudian kita masukkan map Jawa. Dan kedua ini kita tap, langsung kita import. Kita import. Oke. Dan ini dinaikkan ke atas lagi. Kemudian untuk pemilihan tempat,
kita untuk pemilihan tempat dan langsung akan seperti ini. Dengan cara pada untuk pemilihan tempat menggunakan zone. Kemudian kita computation zone untuk menentukan tempat yang akan kita pilih. Kemudian penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Aziz Selvian Delviano. Silakan untuk waktu dan tempatnya, dipersilakan Mas Aziz. Oke, apakah masuk suaranya? Oke, untuk selanjutnya kita baik ke sesi selanjutnya, yaitu perancangan parameters atau parameters yang digunakan. Untuk yang pertama, kita akan menyeting frekuensi yang dipakai dan juga carrier-nya. Sini bisa dilihat, kita udah masukkan 3,5 GHz. Carrier-nya itu sebanyak 3 GHz. Kita menggunakan N78. Untuk mode dupleksinya yaitu TDD, yang dimana hanya menggunakan frekuensi 3,5, tapi berbeda waktunya saja untuk downlink dan uplink-nya. Lalu setelah dari frekuensi yang kita setting, kita masuk ke antena, setting antena. Kita pakai Catherine. Setelah antena, terus kita setting untuk TMA dan feeders-nya juga sama. Lalu transmitter equipment-nya juga sama. Kita setting noise figure dan juga loss per meter dari fiber optiknya. Setelah itu kita masuk ke dalam station template. Terus kita untuk pensettingan, karena di sini kita menggunakan dua skenario, yaitu single user dan multi user, kita setting pada bagian station template. Terus template-nya untuk pertama kali kita bisa menggunakan new. Nah, tapi karena kita sudah setting di sini, kita langsung aja ke setting kita yang tubes. Itu kita ke general, masukin sektornya itu 3, tinggi antenanya 25, lalu hexagon radiusnya, terus ini model propagasinya, main radiusnya, dan extend radiusnya, dan juga antenanya kita pakai massive MIMO. Terus untuk transmitternya kita masukin semua parameter yang tadi kita setting ke tema feeder dan transmitter. Lalu di sel ini yang paling penting, yaitu untuk diversity supportnya kita bisa ganti, karena di sini yang multi user kita ganti multi user. Jika ingin menggunakan single user kita pakai yang single user. Lalu untuk selanjutnya kita pakai yang macro layer. Habis itu sini kita pakai yang picocell. Lalu reverse design-nya kita setting juga. Setelah reverse design kita setting max power-nya juga, max power dari antena. Lalu kita apply, lalu oke. Untuk itu kita jangan lupa untuk pindah filenya ke tubes. Jangan pakai yang makro sama small cell agar settingan yang kita setting tadi dapat kita setting menggunakan setting tadi. Oke, selanjutnya setelah kita setting semuanya, kita mendapatkan 6 set untuk skenario 1 single user dan multi user. Ntar ini kita close dulu biar mudah. Nah, untuk ini kita setelah ini akan melakukan simulasi mengenai hasil
dari perancangannya akan dilanjutkan oleh Novel Khairul-Lutfi. Silakan untuk Novel Khairul-Lutfi, waktunya dipersilakan. Tes suara masuk kan? Oke. Untuk selanjutnya yaitu melakukan simulasi dan prediction. Dan simulasi prediction itu berada di pertama di network. Nah, habis ke network kita lalu ke prediction. Dan ke prediction kita membuat baru. Nah, yang kita gunakan adalah 5G NR. Oke, dan untuk ini yaitu downlink coverage. Ini bertujuan untuk prediksi SSRSRP. Oke, selanjutnya oke. Dan di sini kita ke kondisi yang pertama menggunakan terminal yaitu 5G smartphone, dan untuk mobilnya kita ubah ke fixed. Oke, dan selanjutnya yaitu ke display, dan di display kita ubah display konfigurasi load display Dex Delvin. Oke, kita pencet filenya yaitu SSRSP, open, apply, kalkulasi. Nah, kita bisa lihat untuk selanjutnya yaitu dari gambar sini yang ada berwarna hijau dan kuning. Nah, untuk mengetahui nilainya itu kita bisa menunjukkan hasil dari diagramnya yaitu nah di sini yang dimana rata-rata min 73 berarti yang di atas min 73 itu lebih baik. Oke, untuk selanjutnya ke di sini untuk ituin SSSNP downlink quality. Oke, kondisi sama seperti sebelumnya, fixed, display, crash, display konfigurasi, load berada di dispatch, dan yang paling bawah ini SSINR. Oke, sudah muncul. Kita apply kalkulasi. Nah, untuk selanjutnya untuk yang di SSNR ini full kuning ya kelihatan. Mana? Oke, dan selanjutnya kita bisa melihat. Nah, di sini 0 sampai min 10 berarti bagus. Oke. Hanya ke selanjutnya kita pindahkan ke Mas Jidan. Ya, Mas Jidan dipersilakan. Sekian yang dapat kami sampaikan untuk melakukan perancangan network coverage planning pada Tanjung Priok. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.